Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rahim, channel penyemangat peternakan telur. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu sharing kembali seputar peternakan telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun kita pendapat dalam bidang peternakan telur. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu ada dua tujuan kita dalam beternak telur yang harus kita pahami. Insya Allah kita bisa langgeng dalam beternak telur. Jadi untuk mengetahui apa dua tujuan itu, jadi mari kita simak videonya. Oke teman, jadi langsung saja kita akan membahas yaitu seperti yang saya bilang dari awal, yaitu dua tujuan kita dalam beternak telur yang harus kita pahami. Intinya insya Allah kita akan langgeng dalam bidang peternakan telur. Jadi intinya yang pertama yaitu tujuan kita dalam beternak telur itu mau menjadi penghasilan utama. Intinya kita kan sangat mengharapkan kalau kita punya niat ingin beternak telur sebagai penghasilan utama, jadi kita harus mempersiapkan lah apa yang harus kita lakukan. Intinya kalau bisa beternak telur itu tujuan kita dari awal yaitu sebagai penghasilan utama. Yang pertama ya kita harus mengikuti langkah-langkah dan prosedurnya. Jadi intinya kita mau beternak telur, mau sistem berapa, ada dua sistem yaitu sistem kandang ataupun sistem angon. Jadi intinya penghasilan utama kalau untuk bebek telur sistem angon ya kita harus mempersiapkan lah lokasi, khususnya ada lahan di belakang areal lingkungan daerah kita ataupun di desa kita. Yaitu biasanya kalau untuk sistem angon itu kan di persawahan, di areal terbuka, di lapangan lah itunya. Intinya dia membutuhkan pakan alami yaitu berupa cacing ataupun keong ataupun gabah padi sisa panen petani. Sedangkan kalau untuk bebek kandang ya jelas kita mempersiapkan lah kandang, strategi modal. Intinya untuk masalah kandang kita harus betul-betul permanen. Mau kita jenis, kalau sistem kandang kan ada dua tipe yaitu tipe semi intensif ataupun intensif. Intinya kesimpulan dari kandang itu tidak bocor, usahakan lantai kandang steril, tetap kering. Intinya itu harus kita lakukan, harus kita pelajari ilmu-ilmu untuk peternakan telur kandang. Yang jelas kita harus memperhatikan penghasilan kita sebelumnya. Misalnya kita sebagai buruh harian lepas, pastikan bisa melebihi lah. Enggaknya kalaupun nggak melebihi dia standar, misalnya harian kita 100.000, kalau bisa kita harus jangan sampai kurang dari 100.000. Itu kita bisa menjalankan peternakan telur sebagai penghasilan utama. Oke teman, jadi bagaimanapun kita harus juga memperhatikan skala yang harus kita ternak. Jadi kalau menurut istilahnya pengalaman, jadi kalau untuk penghasilan utama untuk peternakan telur angon, intinya kita 400 ekor pun bisa itu sebagai penghasilan utama. Karena intinya kalau bebek telur angon ini kan untuk hasil telur itu bisa mutlak untuk kita sendiri, kita hanya bermodalkan satu harian mengangon. Jadi sedangkan kalau untuk bebek telur sistem kandang ataupun sistem kering, intinya kita bisa memelihara kisaran dia 700 ekor kalau memang kita betul-betul ingin beternak bebek telur sebagai penghasilan utama. Intinya kita harus betul-betul mencari ilmu, baik di tempat teman-teman yang teman tinggal ataupun di media-media. Intinya saring ilmu yang ada. Yang pasti jangan kita beternak bebek telur sistem kandang atas ego kita sendiri. Yang penting kita berdasarkan ilmu lah beternak bebek telur. Makanya
Intinya ini solusi buat teman-teman khususnya yang lama di perantauan, khususnya yang udah merantau lama, nggak ingin balik lagi, ingin tinggal di kampung sendiri, bisa memanfaatkan usaha ini. Karena apapun ceritanya, di perantauan tetap lebih indah di kampung sendiri. Jadi kita harus memahamilah, untuk beternak bebek telur tujuan kita seharusnya. Oke teman, jadi yang kedua yaitu beternak bebek telur, kita mempunyai tujuan itu sebagai penghasilan sampingan. Nah, kalau untuk penghasilan sampingan kita bisa mutlak beternak bebek telur yaitu sistem kering, intinya skala rumahan. Jadi intinya kalau untuk beternak bebek telur skala rumahan, intinya kita beternak bebek telur 10 ekor bisa kita umbar, intinya sebagai penghasilan harian. Intinya kita kan biasa kalau tinggal di desa rata-rata mempunyai peternakan. Jadi intinya kan kalau saya ini dasarnya kan memang nggak pernah beternak. Banyak orang umum beternak ayam. Memang dari awal saya mulai beternak yaitu bebek telur 50 ekor, yaitu dasarnya untuk sebagai pembelajaran. Intinya sekarang ini ya masih bisa dibilang sebagai penghasilan sampingan karena masih skala 200-an ke bawah. Jadi intinya kalau untuk beternak bebek telur kita sebagai penghasilan sampingan, namun dari sebab itu kita nggak boleh juga mengabaikan apa yang kita ternak. Cuma intinya kemenangannya kita bisa, kalau untuk sebagai sampingan kita bisa bekerja lain, misalnya sebagai buruh harian lepas di perusahaan ataupun sebagai pedagang keliling. Jadi kita untuk beternak bebek telur sampingan ini bisa kita lakukan, intinya bisa menambah lah untuk perekonomian kita yang khususnya kita tinggal di desa. Karena banyak sekarang pun kendala apa-apa mahal, jadi kita bisa mensiasati yaitu dengan beternak bebek telur sebagai penghasilan sampingan. Jadi intinya teman-teman harus memahamilah, kita dalam beternak bebek telur insya Allah apa yang kita lakukan bisa menjadi kesenangan kita ataupun hobi, dan kita akan langgeng dan kita sangat menghargai apa yang kita ternak. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, dua tujuan kita dalam beternak bebek telur yang harus kita pahami. Jadi yang pertama yaitu beternak bebek telur sebagai penghasilan utama, dan yang kedua yaitu beternak bebek telur sebagai penghasilan pendamping atau penghasilan sampingan. Intinya itu semua bisa membuat kita untuk memahaminya agar kita bisa langgeng dalam beternak bebek telur, karena beternak bebek telur ini bisa sebagai tujuan usaha kita. Intinya kita harus mencari ilmu lah yang ada, intinya kita harus mempelajari, jangan kita sepelekan apa yang kita ternak. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya kurang lebih saya pribadi mohon dimaafkan dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses para peternak bebek telur.